Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. Yang pertama itu, bagaimana perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur, baik jalur perdagangan, dakwah, maupun pendidikan. Sejak abad ke-7 Masehi, Islam mulai dikenal di pesisir Sumatera melalui pelabuhan-pelabuhan perdagangan yang ramai seperti di Aceh, Malaka, dan Gujarat. Namun, proses penyebaran agama Islam di Indonesia baru mulai meluas pada abad ke-13 hingga ke-15 dengan penyebaran yang didorong oleh ulama, pedagang, dan kesultanan-kesultanan Indonesia. Perkembangan agama Islam di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia dapat dibagi dalam beberapa tahap. Yang pertama itu periode awal abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Islam mulai dikenal di pesisir Sumatera dan Jawa, dibawa oleh pedagang Muslim dari India, Persia, dan Arab. Pada periode ini, penyebaran Islam masih terbatas pada masyarakat pelabuhan dan pesisir. Yang kedua, periode Kesultanan Islam, abad ke-13 hingga ke-18 Masehi. Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Samudra Pasai atau Aceh, Malaka, Demak, Mataram, dan Banteng menjadi titik awal penyebaran Islam ke daerah-daerah pendalaman. Islam berkembang melalui dakwah para ulama, dengan mengajarkan agama secara langsung melalui masjid, pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya. Dan yang ketiga itu, periode kolonial dan pasca kolonial abad ke-19 hingga ke-20 Masehi. Meskipun ada tekanan dari penjajahan Belanda, agama Islam tetap berkembang melalui pendidikan pesantren, pergerakan nasional, serta kegiatan sosial dan politik. Peran ulama dan organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU sangat signifikan dalam mempertahankan keberadaan agama Islam di Indonesia. Nilai-nilai Islam dalam perkembangan kebudayaan Indonesia. Islam tidak hanya mempengaruhi aspek religius masyarakat Indonesia, tetapi juga aspek kebudayaan. Nilai-nilai Islam memberikan dampak besar terhadap budaya Indonesia dalam berbagai bidang. Yang pertama, toleransi dan pluralisme. Islam di Indonesia mengajarkan pentingnya toleransi antar umat beragama. Nilai ini terlihat dalam hubungan yang harmonis antar umat Islam dengan umat agama lain di Indonesia. Dalam konteks kebudayaan, Islam Indonesia mengadopsi budaya lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, seperti dalam seni, musik, tarian, dan bahasa. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan Islam di Indonesia banyak berkembang melalui pesantren-pesantren yang menyebarkan nilai-nilai agama serta budaya Islam. Dalam pendidikan Islam, terdapat penekanan pada akhlak atau moralitas dan ilmu pengetahuan. Para ulama dan santri diajarkan untuk mengembangkan Islam pengetahuan sesuai dengan ajaran Islam yang mencakup bidang agama, filsafat, sains, dan lain-lain. Yang ketiga, syariat dan hukum Islam. Salah satu nilai penting yang diusung oleh Islam adalah penerapan syariat Islam yang menyentuh berbagai aspek kehidupan. Dalam budaya Indonesia, meskipun tidak semua daerah menganut hukum Islam secara penuh, beberapa wilayah menerapkan hukum-hukum Islam di bidang pernikahan, warisan, ekonomi, atau seperti zakat dan wakaf, dan keadilan sosial. Yang keempat, keindahan seni dan arsitektur Islam. Islam mempengaruhi seni dan arsitektur Indonesia. Masjid-masjid yang dibangun dengan arsitektur khas Islam seperti Masjid Agung Demak, Masjid Raya Baitur Rahman, dan Masjid Istiqlal mencerminkan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keindahan dan kesederhanaan. Yang kedua, bagaimana cara penyebaran agama Islam di Indonesia? Penyebaran agama Islam di Indonesia terjadi dengan cara yang sangat berkaitan dengan nilai-nilai dasar Islam, seperti toleransi, kesederhanaan, kerukunan, dan keadilan sosial. Cara penyebaran tersebut tidak hanya mengutamakan penyampaian ajaran agama, tetapi juga memperhatikan budaya lokal dan hubungan antar umat beragama. Berikut adalah cara-cara penyebaran Islam yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Yang pertama, melalui jalur perdagangan. Yang kedua, peran Kesultanan Islam. Yang ketiga, melalui pendidikan di pesantren. Yang keempat, dakwah yang mengedepankan toleransi. Yang kelima,
penyesuaian dengan budaya lokal, dan yang terakhir pengaruh dakwah ulama dan kegiatan sosial. Yang ketiga, bagaimana bentuk interaksi budaya pengaruh Islam di Indonesia? Bentuk integrasi budaya yang terjadi antara Islam dan budaya lokal di Indonesia mencerminkan bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam kehidupan sosial, budaya, dan adat masyarakat Indonesia. Islam tidak hanya masuk sebagai agama, tetapi juga berintegrasi dengan berbagai aspek kebudayaan lokal. Proses integrasi ini berjalan dengan cara yang toleran, adaptif, dan menghargai keberagaman, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan kesederhanaan, kerukunan, keadilan sosial, dan toleransi. Berikut adalah beberapa bentuk integrasi budaya yang dipengaruhi oleh Islam di Indonesia yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Yang pertama, adopsi dan penyesuaian tradisi lokal. Salah satu contoh penting dari berintegrasi budaya antar Islam dan budaya lokal adalah kemampuan Islam untuk beradaptasi dengan tradisi-tradisi yang sudah ada. Banyak budaya lokal yang sebelumnya berakar pada kepercayaan animisme, Hindu atau Buddha yang kemudian disesuaikan dengan ajaran Islam. Hal ini mencerminkan prinsip Islam yang mengajarkan toleransi dan fleksibilitas terhadap budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Yang kedua, perayaan keagamaan yang memadukan budaya lokal. Perayaan besar dalam Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan Maulid Nabi di Indonesia seringkali dilaksanakan dengan melibatkan tradisi lokal. Dan yang ketiga itu, seni dan arsitektur Islam. Pengaruh Islam juga sangat kuat dalam seni dan arsitektur di Indonesia. Masjid-masjid yang dibangun di Indonesia pada abad-abad pertama penyebaran Islam seringkali menunjukkan integrasi antara seni Islam dan budaya lokal. Sebagai contoh, masjid-masjid di Indonesia sering menggunakan ornamen atau motif-motif tradisi seperti ukiran kayu dan batik. Dan yang keempat itu pengaruh Islam dalam sistem hukum dan pemerintahan. Islam membawa pengaruh besar dalam sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia. Banyak kesultanan Islam yang berdiri di Indonesia seperti Kesultanan Demak, Mataram, dan Aceh yang mengadopsi hukum Islam sebagai bagian dari sistem pemerintahan mereka. Nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat yang terkandung dalam ajaran Islam. Yang kelima, pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Penyebaran Islam di Indonesia juga mempengaruhi perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga mengajarkan ilmu pengetahuan umum, termasuk ilmu matematika, astronomi, dan kedokteran. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan pencapaian kebenaran. Yang keenam itu sosial dan ekonomi. Islam juga membawa pengaruh dalam aspek sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Islam yang mengajarkan keadilan sosial, kesederhanaan, dan kepedulian terhadap sesama tercermin dalam berbagai kegiatan sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Kegiatan-kegiatan ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan mempererat hubungan antar warga.